Tanggal 20 Maret ditetapkan sama PBB sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Jadi setiap tahun itu PBB mengeluarkan suatu daftar negara paling bahagia di dunia melalui World Happiness Report atau WHR. Jadi penasaran kan Indonesia ada di urutan keberapa ya? Nanti saya kasih tahu kamu di belakang nih, di akhir dari video ini. Nah, bahagia, yang ngomong-ngomong soal bahagia, siapa sih yang nggak mau bahagia kan? Karena itu kita mau belajar sama-sama hari ini prinsip hidup bahagia di berbagai negara di dunia. Prinsip hidup bahagia yang pertama yang mau kita pelajari hari ini adalah tentunya dari negara yang sudah mempertahankan predikat negara paling bahagia di dunia selama 6 tahun berturut-turut, yaitu Finlandia. Nah, jadi orang Finlandia itu, mereka itu punya satu pola pikir yang mereka yakini bisa membuat mereka bahagia. Pola pikir ini dikenal dengan nama sisu. Sisu ini adalah pola pikir yang mereka pakai pada saat mereka menghadapi masalah, pada saat mereka menghadapi tantangan. Hidup ini nggak selalu lurus-lurus aja. Hidup pasti ada masalah. Masalah itu justru kalau kita sikapi dengan benar, itu justru mendewasakan kita, membuat kita jadi lebih matang gitu. Jadi orang Finlandia ini diajarkan untuk tidak menyerah, pantang menyerah. Mereka itu harus punya kegigihan, kayak semacam resilient itu ya, ketangguhan yang luar biasa pada saat menghadapi tantangan dalam hidup. Pola pikir ini sudah jadi budayanya orang Finlandia selama 500 tahun. Jadi kalau dilihat sejarahnya, Finlandia itu pernah juga mengalami masa-masa kelam, masa-masa sulit. Tapi justru di masa-masa sulit itu mereka belajar. Mereka itu melihat ya tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup mereka itu sebagai peluang. Jadi cara pandangnya itu beda gitu. Kalau mungkin orang lain melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan, kalau mereka enggak, mereka melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk bertumbuh, peluang untuk belajar, peluang untuk berkembang. Kalau kita di Indonesia ada pepatah bilang bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Ternyata penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang tangguh, yang ulet, yang gigih itu justru orang-orang yang paling bahagia. Karena begitu tekanan datang, begitu masalah datang dalam hidup, mereka kuat menghadapinya dan mereka bisa melihat itu sebagai peluang. Wah, luar biasa nih. Tips yang pertama dari negara Finlandia, negara paling bahagia di dunia, adalah orang-orang yang tangguh. Dari Finlandia, kita jalan-jalan sekarang ke Denmark. Kalau di Denmark, prinsip hidup bahagia mereka disebut hygge atau kenyamanan jiwa. Kalau jiwa kita nyaman, pasti kita bahagia kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai kenyamanan jiwa? Orang Denmark selalu berusaha untuk bisa menghargai hidup. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, setiap hari nih mereka selalu berusaha untuk bisa menciptakan suasana yang hangat. Mereka menikmati hal-hal kecil bersama dengan orang-orang terdekatnya mereka. Dalam hal berdiskusi, mereka berusaha untuk bisa berdiskusi dengan ringan dan menyenangkan dan seimbang gitu ya, supaya menghindari yang namanya kontroversi. Ya kan? Nah, belajar untuk bisa menerima perbedaan, belajar untuk bisa menghargai pendapatnya orang lain. Kalau dalam hal kerjasama nih ya, mereka itu juga orang-orang yang pokoknya akan berusaha untuk memberikan kontribusi tanpa diminta. Karena mereka tahu mereka adalah bagian dari komunitas, bagian dari tim. Jadi mereka willing untuk bisa membantu. Tanpa harus diminta ya, aku kan bagian dari tim ini juga, jadi aku harus membantu gitu dengan apa yang mereka bisa. Kita lanjut ke Swedia. Di Swedia ya, itu ada satu istilah yang dikenal dengan prinsip bahagianya orang Swedia, yaitu lagom. Lagom ini adalah artinya tepat atau cukup. Jadi orang Swedia itu didorong untuk bisa menemukan tingkat kepuasan atau tingkat kedamaian batin yang alami dengan menemukan keseimbangan yang tepat. Tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan. Ya, waktu kita menemukan yang namanya batas cukup. Nah, batas cukupnya orang yang satu dengan orang yang lain itu kan beda-beda. Ya, kita harus menemukan di mana batas cukupnya kita ya. Ini bagus banget. Jadi membuat kita jadi bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bisa kita nggak terlalu sering-sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita udah merasa puas dengan apa yang kita miliki,
Dan kita nggak perlu membandingkan lagi diri kita dengan orang lain. Kita nggak perlu lagi minder, nggak perlu lagi merasa kurang. Kita udah happy dengan apa adanya kita gitu ya. Jadi itulah prinsip hidup bahagianya orang Swedia. Dari Swedia kita jalan-jalan lagi ke Italia. Orang Italia itu dikenal sebagai orang-orang yang menikmati hidup dengan segala keindahannya. Coba aja perhatiin, mulai dari makanannya, dari seninya, kemudian juga cara mereka berkomunikasi. Itu semua mereka lakukan dalam kehangatan dan keindahan. Nah, ada satu nih istilah atau salah satu prinsip hidup mereka yang menarik gitu ya, adalah bella figura, ya, artinya to make a good impression. Nah, ini bukan hanya tentang cara mereka berpakaian atau cara mereka dandan, tapi justru lebih ke arah bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Pada saat mereka bisa bersikap sopan gitu, mendahulukan orang yang lebih tua, gimana cara bicara mereka, itu semua memberikan impresi atau kesan terhadap orang lain yang membuat orang lain jadi terpesona gitu loh melihat orang-orang Italia ini gitu dengan segala keindahan mereka. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan intinya adalah perilaku yang baik sih sebetulnya. Kalau kita bisa berperilaku yang baik di muka umum, itu sebetulnya kita juga akan diperlakukan dengan baik juga sama orang lain. Dan pasti itu akan bisa menimbulkan rasa bahagia di hati kita. Berikutnya kita terbang ke Jepang. Nah, kalau di Jepang prinsip hidup bahagia atau filosofi yang mereka anut sehingga menyebabkan orang-orang Jepang itu punya umur yang panjang-panjang itu adalah ikigai, ya, atau biasa disebut reason to live atau alasan untuk hidup. Jadi orang Jepang itu percaya bahwa hidup mereka akan jadi lebih bermakna, akan lebih berarti kalau mereka punya 4 elemen ini. Jadi setiap pagi mereka bangun, mereka tahu bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang mereka cintai. Itu yang pertama, sesuatu yang mereka suka gitu. Kemudian yang kedua, sesuatu itu adalah sesuatu yang mereka bisa lakukan. Mereka menguasai itu gitu. Kemudian yang ketiga, sesuatu itu dibutuhkan oleh dunia atau dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan yang keempat, sesuatu itu bisa memberikan penghasilan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan kalau mereka sudah menemukan ikigai mereka ini, itu sebetulnya mereka bisa hidup panjang karena mereka tahu setiap pagi mereka bangun ada sesuatu yang mereka kerjakan. Ikigai ini menggabungkan antara passion dan mission, ya, antara gairah untuk hidup gitu ya, kecintaan kita terhadap sesuatu, dan mission dengan misi kita untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu kalau digabungin itu powerful banget, membuat hidup kita jadi lebih berarti, jadi lebih bermakna. Berikutnya kita sampai di Hawaii. Hawaii ini adalah negara bagiannya Amerika Serikat yang punya tingkat harapan hidup yang tertinggi karena penduduknya bahagia gitu. Salah satu prinsip hidup bahagia yang diajarkan di Hawaii ini adalah Ho'oponopono, yang artinya menemukan solusi dengan kepala dingin. Ya, setiap hari kita itu kan dihadapkan dengan berbagai macam pikiran-pikiran ya. Kita ini menghadapi berbagai macam hal di dunia ini. Di zaman sekarang ini ada banyak berita yang kita terima, masalah yang terjadi membuat pikiran kita jadi ruwet. Ada sih pikiran positif yang datang, tapi lebih banyak pikiran yang negatif. Ada emosi yang positif, tapi lebih banyak emosi negatif. Pikiran yang negatif, emosi yang negatif itu membuat kita jadi sulit bahagia, membuat kita jadi sulit untuk bisa menikmati hidup. Karena itu dengan metode kesembuhan alami yang disebut metode Ho'oponopono ini sebetulnya diajarkan untuk kita bisa mengucapkan 4 kalimat. Ya, kalimatnya itu sebetulnya kalimat yang mudah aja sih. I'm sorry, please forgive me. Ini kalimat pertama sama kedua mirip, tapi yang kedua ini lebih ke arah penekanan. Yang pertama kan saya minta maaf, yang kedua tolong maafkan saya. Kemudian yang ketiga thank you, dan yang keempat I love you. Jadi 4 kalimat ini mereka ucapkan terus menerus sehingga memampukan mereka untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena sebetulnya
kita nggak pernah tahu ya, pikiran negatif kita itu bisa berasal dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin hidup kita berat di masa lalu. Itu ada gitu di pikiran kita, ada di hati kita. Dengan mengucapkan itu terus-menerus, itu sebetulnya kita sedang memberikan ketenangan batin di dalam hati kita ya. Kita lagi melepaskan pengampunan. Dengan begitu, kita jadi bisa lebih menikmati hidup, jadi lebih bahagia. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi ke Afrika Selatan. Orang Afrika percaya bahwa kunci kebahagiaan adalah saat kita mampu untuk membantu orang lain. Ya, jadi fokus hidup kita itu mesti benar. Kalau fokus hidup kita itu adalah selalu self-centered, selalu diri kita sendiri, ya, masalah kita, keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, pokoknya kita terus deh, saya terus, itu malah bisa membuat kita jadi lebih gampang stres, lebih gampang depresi gitu. Tapi kalau fokus kita ubah ya, nggak cuma terus-terusan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mulai memikirkan orang lain, bagaimana cara membahagiakan orang lain, itu malah bisa membuat kitanya sendiri juga jadi lebih bahagia. Jadi filosofinya orang Afrika ini dikenal dengan istilah Ubuntu, ya, artinya adalah a person is a person through other person. Seorang manusia adalah manusia melalui manusia yang lain. Kita bisa ngomong nih, itu karena ada orang lain yang ngajarin kita ngomong. Kita bisa baca, itu karena ada orang lain yang ngajarin kita baca. Kita bisa jalan, itu karena ada orang lain yang mengajarkan kita jalan. Caranya jalan seperti apa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan orang lain. Kita adalah bagian dari komunitas, kita adalah bagian dari masyarakat. Kenapa sih sebetulnya kalau kita membantu orang lain terus kitanya bisa jadi lebih bahagia? Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita ini sedang memberikan kontribusi. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bermakna, berharga waktu kita menolong orang lain. Nah, caranya bagaimana? Coba cari langkah-langkah yang simple aja deh gitu, yang mudah aja deh. Coba ya, kita coba sama-sama. Misalnya nih, kalau misalnya kita lihat ada ibu-ibu yang mau nyebrang jalan tapi susah karena memang mobilnya jalannya cepet-cepet gitu. Ya udah, coba dibantu pelan-pelan, Bu, saya bantuin ya Bu ya nyebrang gitu. Itu ibu itu pasti akan merasa sangat happy gitu. Kita juga happy karena udah bantuin dia. Atau misalnya pada saat lagi rame-rame mau masuk ke satu ruangan, kita yang bukain pintu, persilahkan orang lain masuk. Ayo masuk. Pada saat orang lain bilang, makasih loh ya, gitu aja kita udah seneng kan gitu, karena kita belajar untuk menghargai orang lain. Atau misalnya kita naik lift, terus ada orang lari-lari pengen naik lift yang sama, jangan malah ditutup, coba ditahan liftnya, tungguin orang itu datang sampai dia masuk bareng-bareng sama kita. Dia enak kan kita membantu dia supaya nggak terlambat ke janjiannya dia atau ke meetingnya dia gitu. Kemudian kalau misalnya ada temen yang lagi sedih, butuh untuk keluarin isi hatinya, untuk dengerin curhatnya gitu, ya udah sediakan telinga kita untuk bisa mendengar curhatannya dia gitu. Kemudian apalagi banyak sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil ini. Bilang terima kasih misalnya, ini kan sesuatu yang gampang sebetulnya, tapi bisa membuat hati orang lain bahagia. Orang-orang yang sudah melakukan sesuatu buat kita, misalnya kayak pelayan mengantarkan makanan buat kita gitu, walaupun itu memang tugas dia, tapi apa susahnya sih kita tinggal bilang makasih ya Mbak gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita habis parkir gitu, pas bayar parkir, apa susahnya tinggal bilang makasih ya Pak udah bantu parkirin gitu. Itu aja kan udah bisa bikin orang lain happy. Dan pada saat kita bisa membuat orang lain bahagia, otomatis kitanya sendiri juga pasti akan jadi bahagia. Jadi tadi itu kita udah jalan-jalan bareng-bareng ke 7 negara untuk cari tahu prinsip hidup bahagia di negara-negara itu apa aja sih. Dan seperti janji saya di awal video, saya kasih tahu kamu nih, Indonesia di tahun 2023 ada di urutan ke-84 negara paling bahagia di dunia. Jauh juga ya. Kalau di tahun 2024 ini kira-kira Indonesia ada di urutan keberapa? Kamu yang kasih tahu saya ya, googling deh, kasih tahu di kolom komen kita ada di urutan keberapa. Ya, mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi di video yang ini. Thank you for watching. Bye.